Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menangkap seorang wanita muda yang kerap mengunggah video berisi penghinaan terhadap bendera merah putih dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui media sosial. Sebagai warga negara Indonesia, rasanya begitu menyedihkan mengetahui berita tersebut. Maka dari itu, saya Raina Fitriasa Kirana kembali lagi dalam acara Mata Mahasiswa. Kali ini saya sudah bersama beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan pada kesempatan kali ini, mereka akan menjadi narasumber dalam pembahasan kita yang bertemakan identitas nasional. Waktu dan tempat, saya persilahkan para narasumber untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fagendra Prianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Al-Haq. Perkenalkan, nama saya Christopher Angga Radia Putra Narendra. 3. Perkenalkan, nama saya Anora Ramani Simanjuntak. Perkenalkan, saya Jessica Anissa Putri. Nama saya Filza Safagani. Baik, jadi kalian semua sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Gimana kalau tanpa banyak basa-basi kita langsung mulai aja ya ke segmen pertama. Segmen pertama kita akan membahas tentang identitas nasional. Jadi menurut kalian, identitas nasional itu apa sih? Oke, baik, izinkan saya menjawab. Jadi, menurut pengertian saya, identitas nasional adalah pribadi nasional atau suatu jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa guna membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Setiap negara tentunya memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Hal ini sama seperti manusia yang memiliki identitas maupun ciri khas yang berbeda setiap individunya. Oke, aku juga punya nih pengertian identitas nasional menurut para ahli. Menurut Kayla, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri khas tadi, suatu bangsa menjadi berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dengan demikian, identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu hal yang terus-menerus berkembang dan tetap terbuka. Oke, terima kasih Mas Arinal, penjelasan yang sangat bagus. Selanjutnya aku tuh penasaran banget deh. Tadi kan beliau sudah menjelaskan tentang identitas nasional. Aku pengen tahu dong dasar hukum dari identitas nasional yang beliau jelaskan itu apa ya? Baik, izin menjawab. Siap. Jadi, identitas nasional itu landasan hukumnya terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 24 Tahun 2009 yang isinya mengenai tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan NKRI, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Baik, terima kasih ya Mbak Nora atas penjelasannya sangat mudah dipahami. Sama-sama. Jadi kita lanjut ya guys. Oke. Selanjutnya aku mau bridging dikit. Kalau waktu itu tuh aku sempat baca kalau identitas nasional itu mempunyai beberapa bidang. Ada yang bisa jelasin nggak sih ke aku bidang-bidang dalam identitas nasional itu seperti apa dan bagaimana? Ya, aku mau bantu biar aku bisa jawab. Terima kasih. Bidang atau jenis dari identitas nasional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identitas fundamental. Ini sangat penting dan menjadi fondasi yang kokoh dan kuat dalam keberlangsungan negara. Identitas ini terbagi atau meliputi dari falsafah negara, dasar negara, serta ideologi. Di Indonesia sendiri tentu saja Pancasila ya. Dan yang kedua ada identitas instrumental. Sesuai namanya, identitas ini menjadi alat atau media bagi keberlangsungan negara tersebut. Hal ini meliputi dari bahasa, dari lagu daerah atau lagu kebangsaan, kemudian bendera, dan yang terakhir ada lambang serta slogan atau semboyannya. Di Indonesia sendiri, hal tersebut sudah dijelaskan oleh Anora tadi, termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengungkapkan tentang bendera merah putih, mengungkapkan tentang Indonesia Raya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ada identitas alamiah. Hal ini berbeda dengan 2 identitas sebelumnya. Identitas ini
tercipta atau ada dari Tuhan langsung, bukan bentuk manusia, bukan karya dari manusia. Dan di Indonesia identitas alamiah ini berupa kepulauan yang ada serta pluralisme berupa beraneka ragamnya budaya, agama, serta suku bangsa. Baik, terima kasih Mas Rangga. Penjelasannya sangat mudah dipahami. BTW tadi saya dengar sedikit mengenai semboyan bangsa Indonesia. Kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahu nggak sih semboyan bangsa Indonesia itu apa? Salah mungkin terima kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswinya. Kita lanjut aja kali ya? Boleh. Betul. Oke, selanjutnya tuh aku penasaran deh. Sebenarnya tujuan dan fungsi identitas nasional itu apa sih? Ada yang bisa bantuin aku nggak untuk jawab? Ya, aku izin jawab. Oke, siap. Jadi identitas nasional itu memiliki fungsi sebagai alat yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, selain itu ada beberapa tujuan dan fungsi identitas nasional yang lain. Yang pertama, identitas nasional itu sebagai alat agar negara dapat lebih mudah dikenal oleh dunia. Yang kedua, identitas nasional adalah alat yang mempersatukan negara Indonesia. Dan yang terakhir itu, identitas nasional menjadi sarana perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Baik, terima kasih ya Mbak Jessi atas penjelasannya. BTW tadi Mbak Jessi itu membahas tentang tujuan dan fungsi identitas nasional ya. Kalau identitas nasional punya tujuan dan fungsinya masing-masing, pasti ada unsur pembentuk dari identitas nasional. Kalian bisa bantuin saya jawab nggak? Jadi Boleh? oh oke siap langsung paham ya. Saya mau lagi ingin menjelaskan tentang unsur-unsur dari identitas nasional sendiri. Itu sebenarnya ada 4. Yang pertama tuh ada suku bangsa. Jadi Indonesia pasti suku bangsa kan banyak sekali ya. Jadi suku bangsa itu adalah sebuah identitas yang melekat pada seseorang sejak seseorang itu dilahirkan. Yang kedua tuh ada sejarah. Nah, tentu setiap bangsa tuh memiliki sejarah sendiri-sendiri ya. Kayak Indonesia tuh sejarahnya dulu dijajah oleh 2 negara seperti Belanda dan Jepang. Nah, pada masa penjajahan itu terbentuk rasa sepenanggungan dan rasa persatuan yang sampai sekarang itu masih terasa. Nah, yang ketiga agama. Jadi agama itu adalah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar sistem kepercayaan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah sebuah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar hasil karya, sistem pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat tersebut. Kayak di Indonesia tuh banyak banget kebudayaannya ya, karena emang Indonesia tuh sangat-sangat beragam dan multikultural. Tapi beragam tersebut tetap saja Indonesia tersatu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Kembali lagi ke semboyan kita. Iya. Apa tadi semboyannya? Bineka. Terima kasih ya Mas Indra atas penjelasannya. Oke baik, jadi saya sudah semakin paham tentang identitas nasional. Saya mau nanya deh, kita tuh hidup di negara apa? Indonesia. Kalian cinta nggak sama Indonesia? Cinta banget. Oke, jadi sekarang saya mau nanya nih, Indonesia punya identitas nasional nggak ya? Ya, tadi kan sudah sempat dibahas. Oh, mungkin tadi penjelasannya kurang kali. Gimana kalau misalkan kita bahas sekali lagi tentang identitas nasional Indonesia? Gimana? Soalnya ada yang bisa bantuin saya nggak? Izinkan saya bilang. Oke, siap. Jadi identitas nasional Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 35, 36, 36A, 36B dan juga 36C. Jadi ada pembunyinya itu pada pasal 35 bendera negara Indonesia itu adalah sang merah putih. Pasal 36 bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B yaitu lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Selanjutnya ada pasal 36C untuk ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan itu sudah diatur dengan undang-undang. Oke, terima kasih ya Mbak Frida atas penjelasannya. Baik, mendengar penjelasan dari kalian tentang identitas nasional, terlebih identitas nasional Indonesia, membuat saya itu mendapatkan suatu kesimpulan bahwa apa yang sedang kita lakukan sekarang tuh sebenarnya salah satu bentuk pelestarian identitas nasional nggak sih? Iya. Dan secara tidak langsung kita sedang membela negara dengan cara menyebarluaskan dan mensosialisasikan tentang identitas nasional Indonesia. Selain ini tuh, aku dari pas kalian SMA atau SMP tuh setiap hari Senin tuh kalian upacara bendera nggak sih? Iya. Upacara bendera tuh salah satu bentuk pelestarian identitas nasional juga nggak ya? Iya. Oke, betul-betul. Selain itu, apa ya pelestarian penerapan identitas nasional dalam kehidupan kita? Banyak sih sebenarnya. Aku bisa kasih contoh satu, mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Pancasila juga. Nah,
Pancasila. Coba kalian masih ingat nggak sih Pancasila itu apa? Coba sebelah kanan saya jawab. Siap. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren. Oke, sebenarnya kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Dan sebagai penutup, saya sedikit ingin menambahkan bahwa identitas nasional sebagai wajah dari Indonesia harus kita junjung tinggi dan harus kita jaga kehormatannya. Itu. Jadi karena sudah ingin selesai acara kita tentang pembahasan identitas nasional ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian para mahasiswa yang masih berprestasi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih atas waktunya Mas Hendra, Mas Alina, Mas Rangga, Mbak Denora, Mbak Desi, Mbak Firza. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di